Baik teman-teman, ketemu lagi bareng saya Oki Ibrahimsyah. Kali ini kita akan membahas pendidikan karakter itu cuan gak sih? Kita akan bedah ekonomi sosial emotional learning atau sering disingkat SEL. Nah, investasi atau pemborosan. Baiklah semuanya, kita sering banget ya dengar jargon pendidikan karakter atau yang kerennya disebut social emotional learning. Nah, biasanya kita dukung program ini karena alasan moral, yakni biar anak jadi baik, gak bully teman, dan mentalnya sehat. Tapi, pernah gak sih kalian bertanya, secara ekonomi, program kayak gini tuh menguntungkan gak sih? Atau cuma buang-buang anggaran negara dan biaya sekolah aja? Nah, di video kali ini kita bakal bedah dokumen riset yang berjudul The Economic Case for Sale. Kita akan lihat hitung-hitungan cuannya. Ternyata mengajarkan empati dan emosi itu bisa dihitung pakai dolar dan rupiah. Dan hasilnya bisa bikin kalian kaget. Udah siap ya? Yuk kita bahas. Bahasa uang atau benefit cost analysis. Benefit cost analysis muncul di benak kita biaya program. Sisi lain manfaat masa depan. Oke, pertama-tama para peneliti menggunakan metode yang disebut benefit cost analysis. Simpelnya, ini adalah perbandingan antara total biaya untuk menjalankan program SEL dengan total keuntungan atau uangnya yang didapat di masa depan. Gimana cara ngitungnya? Bayangkan sebuah program SEL di SMP, biayanya mungkin $50 per siswa. Tapi kalau program itu sukses, manfaat yang dinilai bisa mencapai $550 per siswa. Artinya keuntungan bersihnya itu $500. Kalau dihitung rasionya, setiap $1 yang kita keluarin, kita dapat balik $11 loh. Investasi mana coba yang returnnya setinggi itu? Tapi tunggu dulu, biaya program itu gampang dihitung. Gaji guru, beli buku, biaya admin. Tapi gimana cara menghitung manfaat dari anak yang lebih sabar atau anak yang gak gampang marah? Emangnya ada harganya? Nah, disinilah ilmuwan ekonomi pakai jurus yang namanya shadow prices atau harga bayangan. Ini mirip kayak dunia medis. Kolesterol itu gak ada harganya, tapi menurunkan kolesterol bisa mencegah serangan jantung yang biayanya mahal banget. Sama halnya dengan SEL. Kalau anak itu program ini, mereka cenderung lulus SMA, nggak terlibat kriminal, dan dapat kerjaan bagus. Nah, gaji masa depan yang lebih tinggi dan penghematan biaya penjara atau polisi itulah yang dihitung sebagai keuntungan ekonomi. Gimana? Udah dapat gambarannya sebelumnya? Kalau sudah, kita lanjut. Kedua yaitu perspektif masyarakat dan biaya tersembunyi. Nah, poin kedua yang menarik dari riset ini adalah soal perspektif masyarakat atau societal perspective. Jadi kalau kita mau menghitung untung rugi SEL, kita nggak boleh cuma lihat dompet sekolah aja. Kenapa? Karena dampak program SEL itu menyebar ke mana-mana.
Misalnya gini, program SEL berhasil mengurangi perilaku kenakalan remaja. Efeknya apa? Nih, simak ya. Yang pertama, untuk siswa, nilai akademiknya naik, masa depan cerah. Yang kedua, buat guru, stres berkurang, nggak perlu sering marah-marah di kelas. Yang ketiga, buat masyarakat, angka kriminalitas turun, artinya polisi nggak sibuk, pengadilan nggak penuh, dan korban kejahatan berkurang. Jadi, keuntungan ekonominya itu dinikmati oleh kita semua sebagai pembayar pajak. Keren nggak? Tapi ada tapinya loh. Riset ini juga mengingatkan kita untuk jujur soal biaya. Ada yang namanya opportunity cost. Contoh, guru yang meluangkan waktu ekstra buat pelatihan SEL, meskipun gurunya nggak dibayar lembur atau sukarela, secara ekonomi itu tetap dihitung sebagai biaya. Kok bisa? Karena waktu itu harusnya bisa dipakai buat istirahat atau ngerjain LPP. Kalau ini nggak dihitung, kita jadi meremehkan biaya asli programnya. Gimana? Udah makin kebayang sebelumnya? Atau ada pendapat? Nanti boleh tulis di kolom komentar. Baiklah, kita lanjut ya. Terus gimana kalau ada hasil yang benar-benar nggak bisa diuangkan? Gimana kira-kira? Misalnya nih, kebahagiaan anak atau rasa aman di sekolah. Masa kebahagiaan mau dikasih harga dolar? Nah, kalau tadi kita bicara soal return on investment, di sini kita bicara soal efisiensi. Contoh kasus sedikit menarik nih. Misalnya, sekolah A punya program anti-bullying. Peneliti bisa menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencegah satu kasus bullying. Misalnya ya, program X butuh biaya ya sekitar $600 untuk mencegah satu kasus bullying. Sedangkan program Y butuh sekitar $1.000. Jelas dong, program X lebih cost efektif. Ini penting banget buat kepala sekolah atau pemerintah yang budgetnya terbatas tapi pengen dampak maksimal. Emang bisa? Yakin bisa? Ya, kita lanjut pada segmen selanjutnya, yaitu tentang tantangan dan investasi jangka panjang. Sekarang mari kita bicara soal realita. Kenapa sih kalau SEL ini menguntungkan? Gak semua sekolah menerapkannya secara masif. Kita akan menimbulkan tanda tanya. Masalahnya ada di waktu. Peneliti menyebutkan bahwa dampak ekonomi SEL itu baru kerasa banget di jangka waktu yang panjang. Bahkan sampai anak itu berumur 45 tahun. Mencegah anak drop out sekolah hari ini berarti mencegah tenaga kerja produktif 10 tahun lagi. Tantangannya adalah susah banget melacak data anak dari SD sampai dia tua, dan seringkali kita atau bahkan pemerintah sekalipun pengen hasil yang instan. Benar nggak? Keluar duit sekarang, untung sekarang. Padahal riset dan ekonomi James Heckman bilang investasi paling cuan itu justru saat anak